Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Jika perzinahan itu ada anaknya dan kemudian menikah dengan laki-laki lain dan biar dan memberikannya kepada laki-laki lain itu, bagaimana hukumnya Ustaz? Dan membinkannya kepada laki-laki lain itu bagaimana? Iya, tadi seperti dijelaskan. Ya, kalau eh, kalau apa prosedur normalnya ini amannya ya, maka harus lahir dulu baru nikah. Ya. Jumhurul ulama mengatakan seperti itu. Ya. Tapi tadi sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah tetap membolehkan. Ya. Sebagian menambahkan ya membolehkan ya, nikah dengan yang lain, tentu yang lainnya itu siap menerima ya, siap menerima ya, calon istrinya sudah hamil ya. Tetap yang lain menambahkan lain dengan syarat istrinya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jika ya, kondisinya mengharuskan ya harus segera menikah ya, karena tadi ya, menutup aib dan lain sebagainya ya. Tapi jika mengikuti prosedur normal ya tunggulah sampai melahirkan ya. Sebagaimana wanita yang dalam kondisi terceraikan dalam keadaan hamil saja harus nunggu sampai lahir. Apalagi ini ya, hamil karena perzinahan. Yaitu jika kita bisa memilih pendapat yang umum yang lebih ahwat ya, yang lebih istilahnya berhati-hati lah. Wallahu a'lam. Yang rasanya Ustaz kepada Ibu Mega. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Menyambung pertanyaan yang tadi, Ustaz, bahwa jika berzina, kemudian hamil, anaknya itu nasabnya adalah nasab ibunya. Jadi nanti berarti pada saat menikah, bin fulana ya Ustaz ya. Dan kemudian pada saat meninggal itu nanti nisannya juga bin fulana. Apakah itu berarti kan menempel terus aib ya Ustaz? Ini anak kan tidak mengerti apa-apa, anak yang berdosa kan ibunya. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Apakah memang demikian? Ya ini dia yang saya katakan, urusan rumah tangga ini jangan mengikuti adat ya, tapi mengikuti Allah. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum ya. Adat yang mengatakan itu aib ya dan seterusnya. Tapi dalam Islam ya itu tidak aib lagi ya. Fulan ya. Fulan bin fulanah itu ya. Ya. Itu bukan aib, ya. Biasa-biasa aja. Ya, kalau kita menganggap aib ya berarti kita lebih cenderung ya. Ya ada pun masyarakat dulu bisa begitu ya karena masyarakatnya nggak belajar. Ya. Ya, jadi memang ya harus siap menanggung risiko ya karena menghadapi orang yang nggak paham sesuatu yang bukan aib dianggap aib. Ya. Dan alangkah banyaknya ya, hal-hal dalam Islam ini yang sebetulnya baik, padahal kata Islam itu ya, hal-hal yang jelek, tapi padahal Islam itu kan baik sekali. Ya. Karena itu penting ya, kembalinya kepada dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Ya. Maka dalam Islam dikatakan
at-taibu kaman la dzambalah. Ya. Betul, dia itu dulu kecelakaan dulu, tapi sekarang udah soleh, tapi sekarang udah solihah. Ya. Maka syariat mengatakan orang sudah bertobat seperti tidak pernah berdosa lagi. Ya. Berarti seseorang tidak bisa mengungkit-ungkit masa lalunya. Ya. Nah, itu aslinya. Ya. Ya, adapun kondisi masyarakat ya ini semua dampak karena tidak memahami hal-hal yang syariat aslinya. Ya, artinya tidak boleh lagi mengungkit itu sebagai satu hal yang aib. Ya, jadi ya biasa-biasa aja. Ya. Ya. Jadi Allah tetap mengakui sebagai manusia ketika menyebut Isa bin ibunya, Isa bin Maryam. Ya, walaupun sini kejadiannya bukan karena perzinahan, tapi lebih kepada ya, bisa saja dalam Islam seseorang itu jika memang tidak memungkinkan dinasabkan kepada ayahnya, dinasabkan kepada ibunya. Ya. Dan negara pun juga mengakui, negara pun mengakui seseorang menjadi anak ibunya itu diakui. Ya, tapi di catatan sipil tentunya. Ya tentu kalau hukum positif aja mengakui, apalagi hukum Islam. Jadi bukan aib lagi, ya. Jadi harus dipahamkan baik kepada anaknya, baik kepada masyarakatnya. Ya ini ya beginilah kalau ngaji Quran ini kita harus sering menghadapi ya bagaimana kondisi hukum aslinya, gimana dengan kondisi masyarakat. Ya sabar aja lah. Baik. Ibu Alia. Baik. Ibu Alia. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustadz. Semoga Allah selalu kesehatan, Ustadz. Izin Ustadz mau bertanya. Pertama, tadi mengenai menikah di bawah umur. Bagaimana dengan sisi-sisi lain, aspek-aspek lain gitu, Ustadz? Seperti kesiapan organ-organ reproduksi, lalu kesiapan mental, di mana di umur 7 tahun itu masih sangat membutuhkan bimbingan dan belum ada kedewasaan. Seperti tadi Ustadz bilang kan memang dibutuhkan ilmu dan sebagainya, Ustadz, akhlak dan lain-lain gitu. Tapi saya melihat kayak contoh-contoh di negara-negara yang yang mengatakan bahwa mayoritas Islam gitu, yang sering juga diangkat oleh negeri-negeri Barat gitu ya, Ustadz, yang tentang pernikahan dini ini ya. Misalnya Pakistan, Bangladesh gitu kan, itu kan memang menyebabkan banyak sekali korban-korban penikah paksa gitu, anak-anak yang dinikahkan paksa oleh orang tuanya. Nah, mungkin apakah Ustadz ada sedikit penjelasan gitu, karena saya kadang gimana ya, maksudnya itu memang disyariatkan boleh gitu ya, tapi untuk secara kita menerima dan melogikakannya, apakah memang bagaimana caranya gitu, hikmah di balik itu gitu, Ustadz. Lalu kedua, Ustadz, tentang perceraian. Apabila sudah bercerai, apakah anak-anak tersebut gitu ya, misalnya sudah menikah memiliki anak lalu bercerai, apakah suami yang telah bercerai itu memang tidak memberikan tunjangan gitu, Ustadz, tidak diwajibkan secara syariat untuk memberikan tunjangan kepada anak-anaknya, karena kan nggak ada bekas anak juga ya, Ustadz ya. Begitu aja mungkin yang saya. Terima kasih, Ustaz. Ya, penjelasan saya tadi pertama lebih meluruskan pemahaman liberal ya, anti-Islam yang menganggap nikah dini itu
satu hal yang pidana, satu hal yang pelanggaran, bahkan disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia dan lain sebagainya. Ya. Maka kembali kepada Al-Quran itu sah-sah aja. Adapun tidak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Ya. Ya. Ya, betul ini boleh, tapi saya nggak siap misalnya, ya nggak apa-apa. Ya. Ya. Jangankan yang kecil, yang udah dewasa juga nggak apa-apa. Ya. 20 tahun, ya saya belum siap, ya juga nggak apa-apa juga. Apalagi dengan yang kecil. Ya. Jadi lebih kepada status hukum aja maksudnya. Ya. Barat menentang apa yang terjadi di Afgan, yang terjadi di Bangladesh dan seterusnya. Ya. Nikah dini dan kenapa Barat seperti itu? Karena ya, di dalam menilai sesuatu Barat tidak mengenal halal haram. Ya. Ya. Katakan memang di situ ada sesuatu yang tidak bagus misalnya. Sebetulnya ini enggak gini ya. Kondisi negatifnya ini dan seterusnya. Tapi dia tidak pernah melihat bahwa di masyarakat yang menganut ya, nikah dini itu ya katakan dibolehkan ataupun banyak dilakukan, semangatnya apa? Semangatnya biar tidak ada perzinahan. Ya. Masalahnya Barat nggak mengenal zina. Ya. Oh, silahkan mau berbinatang ria silahkan. Ya. Sementara Bangladesh ya, dan sebagian daerah di Jawa Timur itu waktu saya kecil, walaupun sekarang udah nggak ada. Itu biasa anak nikah 15 tahun, 10 tahun, ya. Ya, itu biasa dilakukan dulu itu ya, sekarang udah nggak ada. Karena semangatnya itu, ya. Ini semua demi tidak boleh ada perzinahan dan seterusnya. Ya. Walaupun menjadi kontraproduktif ya ketika tidak dibekali, ya. Tidak dibuat sistem harus pembekalan itu nggak boleh berhenti. Memang ketika berhenti pada yang penting nggak berzina tadi kedewasaan. Tapi juga tidak bisa menjadikan kasus yang katakan negatif ya menutupi yang positif. Artinya ada ya nikah muda tapi kemudian menjadikan keduanya itu ya berhasil sukses sehingga ya, di usia 20 tahun itu sudah memiliki kealiman yang luar biasa dan seterusnya. Kenapa? Karena hidupnya sudah tidak disibukkan oleh hal-hal yang mendorong ya penyelewengan syahwat itu. Ya. Ketiga nih kalau memang kita punya data yang ya, di sekeliling kita misalnya, oh iya memang ini belum ada kedewasaan, oh ini belum ada kalau soal kesiapan organ itu kan teknis ya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha dinikahi kapan ya, kemudian didatangi kapan kan teknis ya. Kalau memang dirasa nih, oh iya ini betul kalau nikah segini ya, maka boleh saja tadi menolak ya. Tidak, maaf ini bukannya berarti tetap dengan sebuah keyakinan, tapi kami anti nikah dini yang dibolehkan dalam Islam ya. Walaupun kalau di negeri ini ya nggak bisa juga kita demi Islam tapi berhadapan dengan hukum negara salah lagi seperti Syekh Puji ntar ya. Yang pada akhirnya sekarang baik-baik aja. Ya, maka bisa berlaku jalbul masalih ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Ketika dia tahu bahwa kira-kira dampak yang dihasilkan kalau ini dipaksakan tentu untuk sebuah kasuistik ya, bukan untuk semuanya. Untuk
kami ini misalnya ya, kira-kira ini nih dampaknya nih kalau nikah dini. Ini pasti berlaku kaidah yang lain bahwa menghindarkan hal-hal yang negatif itu harus dihindarkan ya. Daripada merealisasikan sesuatu yang aslinya baik ya. Nikah dini ini baik, tapi dalam kasus saya ini misalnya, ini kira-kira ini dampaknya A, B, C, ya udah ya, tolak ya, dan rangka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tapi kalau orang lain merasa enggak, saya sih baik-baik aja, ini buktinya ini. Silahkan. Enggak bisa digeneralisir, pokoknya nikah dini melanggar, nikah dini pidana, hasilnya begini. Versi Qur'annya begitu. Wallahu a'lam, mohon maaf jamaah rahimakumullah. Sampai di sini kaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.